Halo, Mm-mm. selamat sore semuanya. Ayo para penggemar dokter Lia bergabung merapat. Tuh, Saya pada Erin boleh. dari bimbingan pasien. Di sini Hmm. akan membahas tentang vaksinasi ganda. Kan banyak tuh ya bunda-bunda yang ragu untuk vaksinasi ganda. Nah, oleh karena itu, di sini dokter Lia bakal menjelaskan biar bunda-bunda gak pada ragu lagi. Jangan berlama-lama lagi. Dok, apa sih vaksinasi ganda itu? Silahkan Ya, dokter Lia. oke. Vaksinasi ganda. Oke, Ya. sebentar. Sebentar. Halo, selamat sore. Dia menyapa-nyapa. Halo dok, Oh ya. halo Bu Rima. Jadi, vaksinasi ganda itu adalah vaksinasi yang diberikan secara bersamaan gitu. Jadi dalam satu waktu, dalam satu kali kunjungan, pasien akan diberikan beberapa jenis vaksin dalam sediaan yang terpisah gitu. Jadi bedakan antara vaksinasi combo ya dan vaksinasi ganda. Kalau combo itu biasanya dalam satu ini nih, satu kemasan itu dia di dalamnya ada beberapa jenis vaksin. Contohnya, misal vaksin DPT. DPT itu kan dalam satu vaksin, dalam satu sediaan ada difteri, ada pertusis, ada tetanus. Nah, itu namanya combo. Dalam Oh, satu suntikan ada beberapa penyakit yang di cover gitu. Kalau vaksinasi ganda itu tuh dia pemberiannya eh, dalam satu kali kunjungan dia diberikan langsung beberapa jenis vaksin yang terpisah. Jadi eh, beda sih, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Kalau combo ya satu, isinya banyak. Tapi kalau ganda dia diberikan beberapa dalam satu kunjungan langsung bisa beberapa kali suntik gitu. Mau paha kiri, mau paha kanan, mau lengan kiri, mau lengan kanan. Nah, itu yang ganda gitu ya. oh begitu. Kan kalau divaksin itu ada efek sampingnya ya dok, Mm-mm. kayak demam, Mm-mm. rewel tuh anak, terus Mm-mm. kadang bikin panik kan susah tidur. Mm-mm. Nah, kalau misalnya vaksin ganda itu efeknya ganda juga dong, jadi misalnya semuanya gitu efeknya, apa gimana? Enggak sih, yang ganda duitnya. Double ya. Enggak, enggak. Sumpah bukan bercanda. Maksudnya Oke, gini, siap. kalau misal untuk kita menilai dari efek sampingnya ya, Moms and Dad, nggak perlu takut. Kalau kita mau kasih vaksinasi ganda, sudah ada penelitiannya gitu. Kita kan setiap merekomendasikan sesuatu ya, kalau kita dokter merekomendasikan sesuatu ke pasien, itu kan nggak asal ngomong, pasti kita ada penelitiannya dulu. Jadi di balik rekomendasi bahwa kita boleh memberikan vaksinasi ganda, itu kita udah punya dasarnya. Kita udah punya data penelitiannya gitu loh. Kalau itu tuh aman, dan ternyata penelitian-penelitian itu menyebutkan tidak ada perbedaan efek samping yang signifikan. Misal kalau dia dikasih satu vaksin, demamnya 38, misal ya, atau mungkin tidak demam. Terus kalau dikasih vaksin ganda dalam beberapa pemberian itu, terus misal demamnya jadi 39 nggak dok? Enggak ya. Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada double untuk efek sampingnya juga. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya aman-aman aja ya. Dan perlu diketahui juga bahwa vaksinasi ganda itu dilakukan di seluruh dunia gitu loh. Mungkin di kita tidak terlalu familiar gitu, Ya, masih banyak yang ragu-ragu gitu atau takut kan. Tapi saya baca penelitiannya, saya cari gitu, sebenarnya vaksinasi ganda ini seganda apa sih gitu, dan maksudnya eh, siapa aja yang lakuin, yang apa, yang menerapkan gitu. Nah ternyata dari penelitiannya itu Eropa, bahkan mereka dalam satu kali kunjungan itu bisa 5 suntikan loh mbak, ya, 5 vaksin bayangin. langsung. Memang itu penelitian dia melihat dari benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika gitu ya. Mereka melihat
kalau 2 kali itu berapa persen yang ngerjain, kalau 3 kali suntik dalam 1 kali kunjungan tuh berapa banyak yang ngerjain gitu kan. Nah ternyata penelitiannya itu sampai 5 loh, 5 suntikan dalam satu waktu, tapi itu memang hanya di Eropa gitu. Dan sekedar sharing gitu ya, saya pernah punya pasien beberapa ya, mereka pindahan gitu dari luar negeri, Eropa ya, yang saya dapat dari Eropa. Terus pada saat dia datang ke saya, dia kan mau catch up imunisasi, mau menyesuaikan dengan jadwal Indonesia. Ya, jadi Mams and Dad mesti tahu bahwa jadwal imunisasi itu berbagai negara itu beda-beda. Karena mereka punya epidemiologi atau sebaran penyakit yang berbeda-beda gitu loh. Jadi misal kalau Eropa ya nggak ada TBC, jadi mereka nggak akan ada vaksin BCG. Nah begitu dia pindah ke kita, balik ke Indonesia, ya dia mestinya dia dapat gitu untuk BCG. Nah waktu itu pasien aku dia mau catch up imunisasi, terus aku bilang, Bu, hari ini vaksinnya ini ya kita gandain ya, kita dobelin ya, gitu. Ada beberapa kali suntik, gitu, 2 kali suntik, gitu kan. Kan kita harus edukasi ya, karena kan aku merasa di Indonesia kadang masih banyak yang nolak gitu. Tapi terus ibunya bilang, aduh dok, jangankan 2 kali. Biasanya selama ini juga langsung 4 kali suntiknya. Lengan kiri, lengan kanan, paha kiri, paha kanan. Jadi itu menunjukkan di sana itu sangat-sangat familiar gitu untuk pemberian vaksin ganda. Nah, sedangkan yang kita alami sekarang di Indonesia, saya mau minta 2 kali suntik aja, itu memang masih dibutuhkan edukasi yang cukup panjang gitu, karena banyak yang masih belum paham, belum teredukasi, belum mendapatkan informasinya gitu, ya. Oh gitu. Kalau vaksin combo ganda bisa nggak dok? Jadi combo gitu 2 kali. Maksudnya? Bentar. Vaksin combo diberikan dengan vaksin combo? Ya bisa. Bisa. Kan 11 bulan itu ada DPT sama MMR. DPT kan combo, MMR kan combo. MMR itu campak gondongan rubella. Jadi kalau diberikan bersamaan ya sebenarnya itu hal yang aman-aman ini aja sih. Ya? Aman-aman aja. Kalau sudah divaksinasi ganda, jarak dengan vaksinasi berikutnya berubah nggak? Atau tergantung apa yang divaksin. Tergantung jenis vaksinnya. Kan jenis vaksin itu ada vaksin yang hidup dilemahkan, kemudian ada vaksin yang mati gitu. Kalau vaksinnya hidup yang dilemahkan, itu contohnya BCG, varicella atau cacar air, campak, MR, MMR, rotavirus, rotavirus, terus poliotetes, itu semua vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, kalau hidup ke hidup jaraknya mesti 4 minggu. Tapi kalau misal selain itu bisa sampai 2 minggu aja. Jadi tidak mempengaruhi sih kalau misal sekarang dia vaksin ganda, terus berikutnya harus dijauhin, enggak, sama aja. Gitu. Baik, netizen ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada. Pertanyaan dari saya aja ya dok. Biasanya kalau di tempat praktek, penyebab terbanyak pada terlambat vaksin itu apa dok? Terlambat vaksin kalau sekarang sakit ya. Karena angka anak sakit lagi meningkat banget ya. Demam tinggi, batuk pilek, itu lagi meningkat gitu. Tapi sebenarnya kalau batuk pileknya ringan itu tidak mengganggu gitu. Tapi kalau begitu ada demam, memang sebaiknya tidak diimunisasi dulu. Karena nanti kalau misal habis imunisasi juga dia demam, kita kan bingung, dia demamnya ini karena apa nih? Apakah karena vaksinnya atau karena memang dia lagi sakit gitu. Jadi mesti dilihat. Nah, kemudian penyebab lainnya selain sakit, ya inilah yang kita hadapi sekarang, banyak sekali yang terlambat karena pandemi. Ya kan, selama pandemi kemarin kan banyak yang pada takut, ya kan, kemudian jadi telat, nggak berani ke rumah sakit, atau mungkin ada yang
yang biasanya vaksin di posyandu atau puskesmas terus tutup, ya kan? Jadi pelayanan imunisasinya jadi terhambat gitu, atau rumahnya jauh ya, atau kalau pasienku suka terlambat karena mereka maunya selalu hari Sabtu, sedangkan Sabtu selalu penuh, jadinya nggak dapet Ngantri. Males. vaksinnya gitu kan ya, karena kan kebanyakan maunya Sabtu ya, kalau Sabtu kan susah gitu, slotnya kan nggak tetap dibatasin gitu, jadinya agak susah gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan dari audiens. Dok, apakah vaksin yang dibilang virus aktif lebih rentan buat bayi demam? Seperti pemberian vaksin rotavirus. Oh, jadi siapa yang tanya namanya? Pak Valentina Rahel. Oke, terima kasih Bu Valentina Rahel untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya semua vaksin, mau mahal, mau murah ya, itu semua ada resiko untuk demam gitu. Itu perlu kita ketahui dulu gitu. Jadi jangan pernah berharap udah bayar mahal terus pasti tidak demam. Itu kita over ekspektasi jadinya. Karena sebenarnya demam itu adalah reaksi atau efek samping yang sangat umum ditemui setelah anak vaksin atau imunisasi. Nah, tapi memang pada vaksin-vaksin yang berjenis vaksin hidup yang dilemahkan, seperti yang tadi kita udah sebut, termasuk di dalamnya adalah rotavirus, itu memang dia lebih beresiko untuk menimbulkan demam. Karena dia gimana pun adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi kemungkinan dia untuk menghasilkan antibodi, ya, kemungkinan besar dia bereaksi dengan imunitas kita itu lebih tinggi gitu. Tapi jangan takut gitu loh. Setiap kita melakukan suatu kegiatan ya, apapun itu, kan kita harus melihat keuntungannya apa, kerugiannya apa gitu. Nah, pada kasus imunisasi vaksin itu tuh keuntungan yang didapatkan itu jauh melebihi efek samping yang mungkin terjadi. Jadi jangan sampai ada ya yang nunda-nunda vaksin karena pemahaman yang kurang tepat. Misal, dok takut anakku demam, mending nggak usah imunisasi. Nah itu kurang tepat ya moms and dads. Jadi kalaupun misal sampai demam, ya kan kita ada paracetamol. Dan sebenarnya efek samping untuk demam itu kan nggak berlangsung sampai selama-lamanya ya. Paling cuma 24 sampai 48 jam aja. Tapi benefit ya, keuntungan yang kita terima, anak kita jadi terlindungi dengan terhadap penyakit-penyakit yang berat tadi gitu. Kalau sampai dibikin vaksin itu pasti penyakitnya cukup berat gitu loh. Kalau enggak ya enggak akan tuh dibikin vaksin. Contohnya apa? Flu Singapura, HFMD, hand foot mouth disease, atau common cold, selesma, batuk pilek ringan, itu enggak ada vaksinnya. Kenapa enggak ada? Ya karena itu adalah penyakit yang cukup ringan dan bisa sembuh tanpa komplikasi berat, sehingga tidak ada vaksinnya gitu. Jadi semua yang ada vaksinnya itu tuh pasti ada backgroundnya gitu. Kayak sekarang kita lagi COVID pandemi gini, akhirnya ada vaksin COVID gitu. Kenapa kok sampai dibikin vaksin? Ya karena kemarin 3 tahun yang lalu mereka terjadi outbreak ya, wabah yang mengakibatkan angka kematian yang cukup tinggi gitu loh, makanya dibikin vaksinnya. Demikian juga dengan vaksin-vaksin semua yang ada di kita sekarang, itu masing-masing ada story-nya, masing-masing ada ceritanya gitu loh. Kalau nggak yang penting-penting amat, nggak yang maksudnya cukup mengancam gitu, nggak akan kok dibikin vaksin ya. Jadi kalau ditanya mana yang penting? Ya semuanya penting. Karena kalau nggak penting nggak akan dibikin vaksin. Kita mau memutuskan bikin vaksin aja itu penelitiannya luar biasa loh. Kayak sekarang semua pada tanya, kapan dong vaksin buat anak di bawah 6 tahun gitu kan? Lah prosesnya belum selesai. Penelitiannya belum selesai. Kalau kita belum yakin benar itu aman, nggak akan kita kasih. Gitu ya. Oke, masih dok. Ini ada pertanyaan lagi.
Dari Rima AKP05. Dok, anak saya tanggal 18 ini 9 bulan. Rencana untuk vaksin MR, tapi sekarang baru didiagnosa terkena DBD. Apakah aman dok kira-kira untuk vaksin MR tersebut? Kalau DBD ya jelas lagi sakit kan Bu, lagi demam, ya nggak boleh vaksin. Sembuhin dulu. Semua demam apapun itu nggak boleh vaksin. Itu kontraindikasi untuk imunisasi. Jadi sembuhin dulu, beresin dulu. Kan saya nggak tahu nih DBD-nya separah apa. DBD itu kan banyak gradingnya ya, banyak stagingnya. Tanya dok sama dokter yang rawat, dok saya abis ini mau vaksin MR, kapan nih dok amannya, gitu, biar bisa ditentuin. Tapi yang jelas kalau sekarang mah nggak boleh kalau kena DBD mah, gitu, ya. Oh iya. Ini ada lagi dari Sony Setiadi. Kalau vaksin harus dari awal sampai akhir dok? Kalau misalnya enggak, maksudnya gimana awal sampai akhir? Mungkin harus komplit enggak gitu? Mungkin. Sony Setiadi. Susah jawabnya, Pak. Ya kan saya bilang, semua vaksin itu pasti ada ceritanya, ada backgroundnya. Kalau nggak ini, nggak berat, nggak akan dibikin vaksin. Gitu. Jadinya lebih baik ya dilengkapi. Dan kemudian kalau udah waktunya untuk diulang, di booster, ya itu juga dilakukan gitu. Kadang-kadang ada mispersepsi di kita. Sering yang bilang gini, oh dok vaksin anakku udah lengkap kok gitu. Lengkap itu gimana Bu? Kan udah selesai sampai 9 bulan. Nah ya itu pemahaman yang salah gitu. Jadi 9 bulan itu kan waktunya vaksin itu ya, MR ya, campak ya. Tapi sebenarnya setelah itu tuh banyak yang perlu diulang. 18 bulan, perlu DPT, perlu campak ulangan, ya kan? DPT itu dibilang lengkap kalau dia udah dapat kurang lebih 5 kali. Ditambah nanti pada saat sekolah kelas 1, kelas 2 itu akan ada ulangan. Jadi untuk mendapatkan antibodi yang sesuai, yang bisa melindungi dengan optimal, ya ikuti jadwalnya, gitu, termasuk booster-boosternya, gitu, ya. Oke. Oh ini ada yang di luar pertanyaan kayaknya. Boleh nggak dok? Dok mau tanya, kalau malam bayi baru 1 bulan, kalau pagi kenapa nggak tidur ya dok? Tiap hari. Enggak, kita ngomongin vaksin sesuai tema aja. Sesuai tema aja ya. Maaf ya. Iya lah, nggak nyambung lah, kesian yang tanya yang ngomongin vaksin. Iya betul. Kan ada kita scroll dulu ya, siapa tahu di atas ada yang tanya tentang vaksin. Oke, kayaknya belum ada lagi. Pertanyaan dari saya aja. Ada batas keterlambatan vaksin nggak dok? Misalnya anaknya tuh udah SD gitu, tapi vaksin ulangnya telat semua, itu gimana? Enggak sih. Kalau misal terlambat, kita sebutnya sih catch up immunization ya. Jadi imunisasi kejar gitu. Kapanpun itu bisa dikerjakan. Jadi biasanya kalau ada yang mau imunisasi kejar gitu, nanti ibu bawa ke dokternya, kemudian nanti biasanya akan di-list kira-kira apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang dia belum dapat gitu, di-list gitu, apa saja yang dia belum dapat. Kemudian setelah itu biasanya ya kalau aku akan bikin prioritas gitu, berdasarkan usia anaknya, berdasarkan dia lokasinya di mana ya, karena kan ada penyakit-penyakit tertentu yang mempunyai daerah endemik tertentu gitu. Misal ada anak umur 2 tahun, dia belum vaksin DPT, PCV, JE, campak apa gitu. Biasanya aku akan urutin gitu. Kalau misal dia udah DPT-nya kemarin baru dapat 1 kali, misal segera dikejar karena kan DPT butuh beberapa kali. PCV itu juga penting karena untuk pneumonia atau radang paru. Yang JE atau Japanese encephalitis nanti nomor 3 aja gitu loh. Jadi
mesti di list dulu apa yang dia belum. Kemudian biasanya sih saya akan plan, oh bulan ini sama ini, nanti jarak segini, ini sama ini gitu. Jadi udah dibikin listnya gitu. Jadi mesti disusun prioritasnya Mams, yang mana yang belum ya. Oke. Ada lagi dari Khadijah HRSM. Maaf dok, mau tanya. Berarti kalau bapil saja tanpa demam nggak apa-apa ya dok vaksin? Dan kalau misalnya habis vaksin gak demam, itu bagus atau gimana? Oh oke. Jadi kalau misal batuk pilek, kita biasanya saya selalu periksa dulu gitu. Jadi saya selalu periksa karena kan dokter yang bisa menentukan ya. Mungkin kalau orang tua, kalau bisa melihatnya batuk pileknya di rumah ya, jarang-jarang ya, terus nggak pakai demam, tidak mengganggu aktivitas, anaknya happy-happy aja, itu mungkin aman gitu. Tapi kalau misal kita ragu-ragu, ya sebaiknya dibawa periksa gitu. Aku biasanya sih aku lihat dulu, kayak tadi juga begitu nih hari ini. Ada orang tua bawa anaknya, dia ragu, dok sebenarnya ini harusnya vaksin nih dok, tapi kok ini sakit, batuk pilek gitu kan. Tapi nggak berat sih dok. Makanya dia minta saya periksa dulu. Nah setelah saya periksa ternyata anaknya happy-happy aja, ketawa-ketawa, nggak demam. Kita periksa paru-parunya juga bersih. Jadi akhirnya saya boleh tetap vaksin gitu. Kemudian saya berikan obat yang sesuai untuk batuk pileknya. Tapi kalau ternyata kok sumeng nih ya, kok meriang nih ya suhunya ya, kok mulai anget ya ditunda gitu. Jadi lihat-lihat dulu seperti apa batuk pileknya. Tapi begitu ada demam itu udah otomatis tidak boleh Pak imunisasi ya. Terus kalau misalnya habis vaksin tadi nggak ada efek sampingnya, itu bagus berarti? Nggak ada, itu ada atau tidak adanya demam setelah imunisasi itu tidak menjadi patokan apakah vaksinnya bagus atau tidak. Bukan itu patokannya gitu. Jadi tidak bisa kita beranggapan harus demam, karena banyak tuh yang kayak gitu. Kok nggak demam sih dok? Belum maunya malah demam ya ibu ya, aku bilang gitu. Jadi nggak ada hubungannya, mau dia demam nggak demam nggak akan mempengaruhi itu, bukan jadi patokan atau ukuran ya. Iya betul. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oh ini ada lagi yang bertanya, gimana cara bedain vaksin yang memang asli atau palsu dok? Beberapa tahun lalu kan pernah ada ketahuan ada oknum yang memasukkan vaksin, khususnya vaksin RS. Iya tuh bener tuh. Bisa nggak sih cara kita membedain? Ya, biasanya sih kita lihat ya, kita pastikan kita imunisasi di tempat yang memang trusted ya. Kayak kalau kita mau belanja online tuh yang trusted seller gitu loh, ya kan? Jangan iya, makanya tanya dulu ya riwayatnya. Mungkin kan kita tuh sekarang kan suka-suka mulut ke mulut ya. Misal kemarin aku vaksin ke sana gitu kan, oh oke loh gitu kan. Nah itu kan bisa. Kemudian juga kita juga harus minta ya, kalau pada saat setelah imunisasi atau vaksin itu kan di dalam satu kemasan vaksin itu selalu ada nomor batch-nya dan juga ada tanda expired-nya. Kadang kalau aku sih suka nempelin stiker ya, stiker imunisasi itu aku tempelin di buku gitu. Kalaupun misal dia kan ada vaksin yang satu sediaan untuk banyak orang, ada yang satu sediaan untuk satu orang. Nah yang kalau satu sediaan satu orang aku ambil stikernya bisa aku pakai ditempelin kan. Tapi kalau dia vaksin yang satu sediaan buat banyak orang ya nggak bisa aku copot aku tempelin kan, nanti yang lainnya gimana. Jadi biasanya aku tulis nomor batch sama expirednya. Jadi kalau memungkinkan setiap moms and dad bawa anaknya untuk imunisasi, lihat itunya ya, nomor batch dan expirednya biar bisa tertulis dengan jelas di situ ya. Kemudian hal lain ya yang bisa kita lakukan berdoa ya. Kita kan nggak ngerti. Yang waktu itu kan juga
miss banget ya yang cerita beberapa tahun yang lalu tuh kan juga dia Iya. kayak kecolongan gitu sebenarnya. Tapi adalah kalau kita berniat baik ya untuk anak kita, semoga selalu diberikan kemudahan ya, nggak ada aneh-aneh lagi vaksin palsu ya. Oke, next pertanyaan lagi dari netizen. Dok, vaksin yang direkomendasikan selain dari buku KIA apa ya? Sesuai jadwal IDAI, coba ibu-ibu pada searching jadwal imunisasi IDAI 2020, itu gampang banget, tinggal di-download, semua ada di situ. Mau varicella, hepatitis, MMR, tifoid ya, semuanya ada di situ. Tinggal download, tinggal dibaca. Karena banyak banget Bu, kalau aku jelasin satu-satu bisa 2 jam sendiri. Banyak. Banyak sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Oh, ini ada dari Dea Raudia. Dok, untuk vaksin influenza, apakah nggak apa-apa di usia 7 bulan? Untuk vaksin influenza berapa kali ya? 1 kali saja dalam setahun atau 2 kali? Karena aku lihat di tabel rekomen IDAI 1 kali, tapi tempat vaksin anakku disarankan usia 6-7 bulan. Vaksin influenza itu diberikan mulai usia 6 bulan. Paling muda itu mulai usia 6 bulan untuk vaksin influenza. Tapi untuk pertama kali pemberian itu memang harus 2 kali dengan jarak 1 bulan. Makanya dikasih umur 6 bulan dan 7 bulan. Setelah itu barulah setahun sekali gitu. Sudah Oke. terjawab ya, Ibu Dea. Sekarang sudah enggak ragu lagi. Dari Iistik, dokter kalau vaksin polio, suntik dan PCV bisa bareng? Apa diberi jarak berapa lama ya dok? Bisa Bu, semua vaksin bisa diberikan bersamaan, apapun itu. Mau polio tetes, polio suntik, PCV, apapun, semuanya boleh diberikan berbarengan, nggak masalah. Ya, Bunda. Aman-aman aja. Justru lebih enak toh. Nah, iya. Malah lebih enak, nggak bolak-balik kan? Betul. Waktunya lebih singkat. Oke. Pertanyaan dari saya, menurut pengalaman dokter, sekarang banyak nggak dok yang sudah mulai vaksinasi ganda? Yang orang-orang banyak sih, ya banyak. Mulai ya? Masih ada sih yang nolak, tapi mungkin dari 10 pasien gitu mungkin hanya 2 ya yang masih nggak usah lah dok, nanti aja lah dok, gitu kan. Sebenarnya sih, coba ditanya nih, coba kita bikin polling, Moms and Dad coba deh yang join, pada ngelakuin nggak imunisasi ganda? Lebih suka mana? Terserah dokternya, ngikut dokternya. Kalau disuruh ganda ya mau, atau tetap pengen satu-satu aja supaya ketemu dokternya terus, boleh juga sih Bu, ketemu saya mulu. Iya dok, seneng ketemu Bu Lia, dokter Lia, seneng. Coba ditanya, ibu-ibu pada ngelakuin nggak? Pada takut nggak sih? Kalau misal disuruh vaksinasi ganda, 2 kali suntik, misal paha kiri, paha kanan gitu, nggak apa-apa nggak? Atau masih pada pada takut? Ikut dokter Ikut dokter aja sih. Nah, ya jadi kalau misal disuruh 2 kali atau bahkan kadang-kadang ada 3 kali, misal 2 kali suntik, habis itu ada yang tetes, gitu, ada yang diminum, gitu, misal toh, itu kan juga nggak apa-apa. Tuh, kalau ada duitnya ganda nggak masalah. Bu, sebenarnya kalau misal kita itu menunda, itu bayarnya akan sama aja sih, karena di bulan berikutnya juga akan membayar yang sama gitu loh. Cuman tetap aja sih saya selalu memberikan option ya ke pasien ya.
Bu, ini begini pilihannya, ini begini. Kalau begini, ibu akan begini, untungnya ini, ruginya ini. Kalau optionnya yang ini, nanti ada keuntungan gini, ada kerugian gini, gitu. Jadinya kita selalu memberikan option ke pasien karena gimana pun itu anak mereka ya, bukan anakku sendiri gitu kan. Jadi tugas saya sebagai dokter, tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah memberikan informasi gitu, memberikan informasi dan edukasi yang tepat. Tapi keputusannya seperti apa pasti kita kembalikan ke orang tua masing-masing gitu. Tuh, anak saya semuanya ganda, Dok. Sip. Ya, keren, berarti berani. Banyak ternyata yang sudah familiar dengan ini ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang ragu-ragu. Kalau bisa ada diperlukan gitu ganda, itu nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan nih dari Bapak Iko Prayuba. Dok, anak saya baru imunisasi umur 2 bulan. Jangka waktu berapa lama ya untuk imunisasi berikutnya? Bu, Pak, saya nggak bisa jawab. Orang saya nggak tahu dia divaksin apa. Di mana? Jarak antara vaksin itu tuh tergantung vaksinnya apa yang dikasih saat itu dan vaksin berikutnya rencananya apa. Itulah saya nggak tahu anak-anak Bapak tadi divaksin apa dan selanjutnya mau apa. Ada yang 4 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang bisa kayak cacar air, itu cacar air pertama ke kedua bisa 3 bulan gitu. Jadi tergantung vaksinnya apa ya. Iya, tuh ikut dokter aja sih meski pertama kali agak kaget, tapi kayaknya ini berani nih Bu Nesya. Aman ya? Aman. Ikut dokter. Ada pengalaman buruk nggak para ibu-ibu ini dengan vaksinasi ganda? Ada nggak yang sempat kenapa gitu terus trauma, habis itu nggak mau lagi vaksin ganda? Kan bisa juga ya. Kadang-kadang kan kita ngeliat gitu alasannya apa. Oh ternyata misal aku pernah ya waktu itu dapat pasien, dia waktu itu kebetulan karena ada misal riwayat kejang demam gitu ya, jadi kita agak worry gitu kalau dia sampai demam. Jadi kadang-kadang kita atur juga gitu untuk pemberiannya gitu. Jadi tergantung riwayat masing-masing ya. Ini ada yang bertanya lagi, Ane Raini, Dok, vaksin BCG kalau nggak keluar bisulnya aman nggak? Ya. Aman. Kalaupun nggak muncul bisulnya, bukan berarti harus diulang. Nggak, aman-aman aja, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat loh, muncul bisulnya itu nggak langsung ya. Jadi dia itu baru akan muncul 6 minggu sampai 8 minggu setelah imunisasi. Jadi kalau misal baru imunisasinya kemarin, hari ini ya memang belum muncul gitu maksudku. Ya. Sudah dijawab ya Ibu Ane pertanyaannya. Oke, terakhir pertanyaan dari saya. Apa biasanya buat para mams ragu sih kalau di tempat praktek dokter saat vaksinasi ganda? Yang ditakuti efek samping ya. Mereka bilang takutnya lebih sering demam. Orang misalnya yang kemarin itu demam Dok. Nanti kalau misal dia sampai demam lagi repot saya. Atau misal di rumah anaknya misal ada beberapa, yang satu lagi sakit gitu misal, terus dia takut kalau sampai yang ini ikutan rewel nanti bingung ngurusnya gitu kan. Ya ibunya yang ini lagi sakit, yang ini demam habis vaksin gitu. Jadi banyak macam sih alasannya gitu. Tapi ya tetap berusaha ya kita ngasih tahu ya bahwa sebenarnya nggak tepat gitu kalau takut menunda nggak maunya karena takut demam tuh menurut saya kurang tepat, karena enggak gitu sebenarnya ya. Harus berani untuk sehat. Oke, sudah? Oke. Seru banget ya sharing-sharing kita kali ini. Makasih banyak Dokter Lia udah menyempatkan waktunya. Terima kasih udah Terima kasih. Jadi kita semua sudah tahu kan dan memahami manfaat vaksin ganda buat kesehatan kecil. Jangan lupa
Terus ikutin follow Dokter Lia untuk mendapatkan konten-konten kesehatan seputar anak. Kasih ya Oke, dokter. terima kasih. Selamat sore semuanya.